Kita mulai perjalanan kali ini dengan pemandangan yang luar biasa indah. Kita melewati jalan raya pinggir laut yang ternyata merupakan pilihan tepat untuk menikmati laut di Pangandaran. Pohon kelapa di depan sana seperti lukisan dengan background langit yang cerah dan laut yang super biru. Aku baru tahu loh kalau di sini ada tempat seperti ini. Ada penangkaran udang faname yang besar dengan air jernih sehingga terlihat hijau dari kejauhan. Terlihat super cantik. Dengan menggunakan jalan ini, kita bisa menuju ke tempat wisata Batu Hiu, Green Canyon, Batu Karas, dan Pantai Madasari. Jalannya lurus tanpa kelokan, memberikan kesan perjalanan yang menakjubkan. Sudah kesini belum? Kalau belum, coba deh kalau ke Pangandaran jalan sini. Bukit yang bisa kita lihat di depan sana adalah Bukit Pantai Batu Hiu. Indah banget bukan? Seperti di Pulau Bali ya. Tapi bukan loh, ini Pangandaran. Kamu bisa melihat Bali di Pangandaran, ya di Batu Hiu ini. Dari sini kamu bisa ambil foto keren dengan background Bukit Pantai Batu Hiu. Yang pernah ke Pantai Batu Hiu pasti sudah familiar dengan pemandangan ini. Betul banget, ini adalah area depan wisata Pantai Batu Hiu. Di sini ada banyak pedagang dan kita bisa ambil parkir sebelah sini. Di Pantai Batu Hiu, pengunjung tidak diizinkan untuk berenang karena areanya berbahaya. Lalu ngapain ke Batu Hiu kalau nggak renang? Banyak banget loh aktivitas yang bisa kamu lakukan di sini meskipun nggak renang. Makanya ikuti terus perjalanan kita kali ini. Pantai Batu Hiu berada di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Batu Hiu dengan pesonanya menjadi tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Jika ingin nuansa sepi di Batu Hiu, datangnya harus weekday. Kita juga hari ini datangnya saat weekday, tetapi pengunjung masih cukup banyak, tetapi memang tidak penuh. Masyarakat percaya bahwa di sini ada folklore lisan atau legenda. Folklore sendiri adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Dikisahkan ada seorang cantik jelita bernama Raden Rararatna Pertiwi yang terkenal seantero negeri. Ia adalah anak dari pasangan Aki Gede dan Nini Gede. Banyak kaum bangsawan yang melamarnya. Ia pun sempat dilamar oleh Raja Banyumas, tetapi ditolak, sehingga Raja Banyumas merasa sakit hati karena lamarannya ditolak. Sehingga Raja Banyumas memerintahkan patihnya untuk mengusir Aki Gede dan Nini Gede, dan juga keluarganya. Aki dan Nini Gede pindah ke arah barat. Mereka tiba di pantai laut selatan Kampung Cigugur, dan menetap mendirikan padepokan dalam waktu yang lama di sana. Selama rombongan Aki Gede menetap di Kampung Cigugur, tepatnya di wilayah Kerajaan Sukapura, dalam Tamela Raja Sukapura tertarik kepada Raden Rara. Kemudian dalam Tamela memanggil Aki Gede dan ingin meminang Raden Rara. Tetapi Raden Rara sudah menikah dengan Sembah Ragasang dan pinangannya ditolak. Tetapi Raden Tamela tidak putus asa, karena tekadnya yang kuat, ia melamar Raden Rara hingga 7 kali. Mereka beranggapan bahwa Raden Tamela benar-benar serius. Namun, Sembah Ragasang, suami Raden Rara, memberikan syarat, yang kemudian syarat itu disetujui oleh Raden Tamela. Hingga pada akhirnya, Sembah Ragasang memberikan istrinya kepada Raden Tamela, dan rombongannya pergi meninggalkan Sukapura menuju Imbanagara menemui bibinya yang bernama Jengpati. Sembah Ragasang memohon petunjuk kepada Jengpati tentang daerah yang subur untuk dijadikan tempat hidup rombongannya. Jengpati memberikan saran Sembah Ragasang agar kembali ke daerah barat, tetapi harus menyusuri daerah pesisir laut pantai selatan. Daerah tersebut berada di Kampung Mandala, Karang Nini, Jajawai. Sembah Ragasang mengikuti petunjuk Jengpati dan menetap di sana hingga meninggal. Sedangkan Aki Gede pindah ke pantai laut selatan. Suatu hari, Aki Gede memberi perintah kepada Ki Barjalintang untuk menangkap ikan. Tidak berapa lama, Ki Barjalintang membawa ikan hiu dan diberikan kepada Aki Gede. Aki Gede kaget melihat ikan yang besar dan merasa iba menyantapnya. Aki Gede menyuruh Ki Barjalintang untuk mengembalikan ikan tersebut. Tetapi ikan itu ternyata tidak mau berenang. Lalu ikan itu berubah wujud menjadi batu berwarna hitam. Batu Hiu adalah bukit karang yang terguyur ombak sehingga membentuk seperti moncong hiu. Uniknya, batu ini ditumbuhi banyak pohon dan memiliki akar besar, seperti pohon bakau dan daunnya seperti daun palem. Di pinggir tebing, pengunjung bisa melihat pemandangan laut lepas ke Samudra Hindia. Ombak besar di bawah Batu Hiu pun menjadi daya tarik yang luar biasa.
Di sini juga ada petilasan yang menurut juru kunci pada abad ke-11, Eyang Talaga Genter dan Eyang Talaga Oder pergi ke Eyang Cakrabuana Gunung Jati Cirebon. Mereka diberi misi untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan, hingga sampai ke daerah yang sekarang dinamakan Batu Hiu. Saat berunding, Eyang Talaga Oder ingin makan ikan, tetapi karena lautnya yang sangat dalam, tidak ada yang bisa mengambil ikan. Mereka hanya bisa berdoa dan ikannya langsung ada di tangan mereka. Tetapi ikan itu tidak dimakan, mereka mengembalikan lagi ke laut. Saat dikembalikan, ikan tersebut berubah jadi batu dan batunya persis seperti ikan hiu. Eyang Talaga Oder memberi nama daerah itu dengan nama ikan hiu. Setelah itu, Eyang Talaga Oder menghilang di tempat tersebut dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, tempat ini dijadikan tempat untuk berdoa meminta hajat dan ziarah. Itulah legenda dari Pantai Batu Hiu yang bisa kami temukan. Di sini kamu bisa main dengan seru di taman atas Batu Hiu sambil menikmati keindahan laut. Bisa juga jajan sambil ngomong anak. Karena banyak penjual yang menjajakan mainan, makanan, dan yang lainnya. Ada juga fasilitas ayunan berbayar. Sekian dulu cerita dari kami di Batu Hiu. Tunggu cerita seru lain dari kami di tempat yang lebih seru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.